Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Evan, guru SMK BKM 2 Kota Bekasi. Kali ini saya akan menjelaskan materi pelajaran tentang pemeriksaan komponen motor starter pada motor blade 110 cc Honda khususnya. Ini saya akan menjelaskan pemeriksaannya berdasarkan job sheet yang telah saya buat untuk materi kelas 12 TBSM, materi kelistrikan otomotif ya. Sini udah ada keterangan alat digunakannya, ada kunci T8. Jadi ini adalah motor starter yang kita akan bongkar dari motor langsung. Kita bongkar, nanti kita akan melakukan pemeriksaan. Ini adalah keselamatan kerjanya maupun ada protokol COVID-19. Nah, ini adalah prosedur pembongkarannya. Jadi sini siswa dijelaskan cara membongkar dari motor starternya dengan menggunakan kunci T8. Dan nanti di sini ada juga komponen partnya yang akan kita menyebutkan nama-nama komponen dan pemeriksaannya. Langsung aja di sini. Ini adalah komponen part yang setelah kita lepas seperti ini. Dilepas. Ini adalah untuk membersihkan video ini biar durasinya terlalu panjang. Ini. Dan nanti kita akan alat ukurannya berupa multitester atau atometer. Kita menggunakan sigmat yang skalanya 0,05 mm. Langsung saja kita sebutkan komponennya. Di sini ada komponen yang pertama adalah brush atau brush atau bilang arah starter ada dua. Ini yang positif. Nah, ini positif warna kuning. Nanti dihubungkan dengan sini. Nah, ini nanti ada hubungan dengan terminal 87 pada bending atau rest starter. Nah, ini. Nah, ini juga nanti dihubungkan dengan ini dia langsung kabelnya. Ini kabel soket atau konektor 2P, di mana di konektor 2P itu ada namanya kabel positif. Ini dari relay 87 terminal ke sini nanti dihubungkan. Ini harus positif, dan ini adalah yang dihubungkan yang ini yang hijau negatif, nanti dihubungkan dengan bodi mesin atau kerangka motor lah seperti itu penjelasannya. Nah, ini adalah karena ini harus positif, otomatis ini adalah brush positif. Nah, ini adalah brush negatif. Nah, ini ada penahan atau dudukan dari plastik sebagai isolator biar tidak terjadi korslet antara positif dengan negatifnya. Sini ada. Yang kedua adalah ini komponennya. Ini adalah poros armatur. Ini poros armatur ini ada sebuah gear starter nanti buat memutar one way-nya. Nanti dihubungkan. Ini adalah bearing starter. Ini adalah komutator, ada segmennya sini. Makanya di sini berwarna hitam. Sini ini kan bawahnya kuning kan, agak kemasan ini agak hitam karena bergesekan antara komutator dengan brush atau sikat atau arang. Nah, ini adalah armatur. Nah, ini adalah armatur coilnya yang kumparan. Ini poros armatur. Nah, ini mengapa di sini ada pasta antara komutator dengan armatur coil, ada namanya pasta, fungsinya adalah untuk mengikat agar tidak terjadi korslet sini. Selanjutnya adalah magnet, ada dua di dalam rumah daripada armatur. Ini, armatur pada motor starter ya, ini ada magnetnya. Sini ingat tidak boleh pecah. Kalau pecah ya sejati dan satu set ya. Ini kalau misalnya masih lepas bisa kita perbaiki dengan cara dilem magnetnya. Selanjutnya adalah ini namanya bendik atau relay starter, di mana bendik ini kita ada terminal di sini. Ini ada terminal 86, 85, 30, 87. Kalau kita ingin terangkan ini adalah A-nya 85, B-nya 86, C-nya 30, D-nya 87. Seperti ini kalau kita menggunakan huruf ya, A, B, C, D. Nah, selanjutnya kita langsung saja melakukan pemeriksaan. Adalah pemeriksaan panjang brush. Di sini standarnya untuk motor blade
10 cc adalah batas servisnya adalah 3,5 mm, jadinya tidak boleh di bawah 35. Nah, kita ukur. Nah, ini adalah pneumatic caliper. Kita akan mengukur panjang brush pada starter. Tadi brush ada 2 ya, ada positif, negatif. Oh ya, tadi saya lupa, maaf. Ini adalah pegas brush, ada 2. Ini jangan sampai hilang. Kalau hilang akan mental, susah nyarinya nih. Nah, langsung aja kita ukur yang positif dulu. Ini positif brushnya. Nah, ukurnya adalah, ini kan ada warna hitam nih. Ini adalah yang bergeser dengan komutator segmennya. Yang ini ukurnya adalah seperti ini. Lihat. Nah, ini seperti ini. Nanti begini, ya kan ini dikalibrasi 0 antara jarum antara skala utama dengan skala non-use 0. Nah, kita tarik seperti ini rahangnya. Langsung kita ukur seperti ini. Nah, di tengah-tengah. Saya jepit seperti ini. Baru kita kunci. Didapat di sini adalah 7,20 mm. Artinya kan batas servisnya tadi 3,5 mm, ini 7,20. Artinya dia masih layak pakai, artinya masih tebal ya. Artinya masih bagus lah. Nah, yang sekarang yang negatif, kita balik lagi di nolin. Balik seperti ini. Nah, ini negatif ini. Nah, ini negatif. Langsung nempel ke bodi, ada isolatornya, penahannya. Nah, ini ada yang negatif. Kita ukur seperti ini. Nah, biar ada kamera langsung kita seperti ini. Selesai, kita kunci. Didapat di sini adalah 7,10. Artinya dengan batas servis 3,5 mm dia masih tebal, masih di atas standar, artinya masih digunakan. Itu adalah pemeriksaan pada brush starter antara yang positif dan negatif. Yang kedua adalah pemeriksaan armatur. Armatur ini ada 2. Di sini ada keterangan pemeriksaan kontinuitas atau tahanan pada komutator bar. Dan situ ada kontinuitas. Nah, ini adalah komutator. Ini ada segmennya nih atau barnya. Bagaimana cara pemeriksaannya? Kontinuitasnya kita menggunakan sebuah namanya multitester atau bilang aflometer. Nah, di sini kita kalibrasi dikali 10 ohm, di mana tes LED positif merah dengan tes LED negatif kita hubungkan. Seperti ini. Misalkan ini jarumnya untuk skala ini di pointer untuk skala pointernya harus di 0 di ohm sini. Kalibrasi kita putar ini harus di 0. Ya, labus seperti inilah 0 ohm. Kalibrasi untuk memeriksa kontinuitas tahanan di ohm. Langsung saja lihat, ini harus ada segmen di sini antara satu, ini ada banyak segmen di sini, beberapa di komutator. Kita beri tanda spidol sini, spidol, biar tidak tidak berulang masih misalnya. Kita periksa. Ini yang anggap aja di sini yang kita buat balik nggak bermasalah, karena ngurus tahanan bukan ngurus arus. Nah, ini sini sama sini. Jika jarumnya bergerak, kita lihat, kita ambil, mungkin kita butuh bantuan dari guru saya. Nah, selanjutnya ini ada pengukuran tekanan ringkas di segmen komutatornya, ya seperti ini. Kita tadi sudah kita tandakan. Oke, kita berdesi mulainya dari sini ke sini. Ada tahanan, kalian lihat nggak? Ada tahanan ya. Artinya jarum ini bergerak dari sebelah kiri ke kanan untuk tahanan ohm. Jadi ada tahanan seperti ini. Nah, yang kedua kita geser dari sini sebelahnya lagi ke sini. Ada tahanan nggak? Kita lihat jarumnya. Kalau bergerak dia ada tahanan.
Nah, ada tahanan bergerak jarumnya. Jarum pointer ya dari kiri ke kanan. Di sini tahanannya kan ada angka 0, ya kan ada angka 1, 2. Di sini lihat tahanannya. Nah, kalau di sini kita lihat tahanannya di angka berapa sih? Di angka 0 ya. 0 ohm. Nah, selanjutnya yang ketiga dari sini sampai ke sini. Ada tahanan atau tidak? Belum nempel. Tahanan yang tiga ada. Selanjutnya yang keempat, muter kita buat lingkaran, artinya round, memutari komutator ukurnya. Ini ada yang keempat, seterusnya kelima seperti ini, 5 dan keenam. Ada 7, ada 8, ada 9 ada, dan terakhir ke 10 ada. Artinya di segmen komutator ini ada tahanan atau kontinuitas, sehingga dikatakan antara kumparan armatur coil ke segmen komutator ada kontinuitas. Nah, di sini bagus nih kumparannya, tidak ada yang putus. Ya, masih bagus. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan kontinuitas antara segmen komutator dengan poros armatur. Nih, armatur sub. Ya, jadi sub itu ada poros. Jadi poros armatur. Sini tidak boleh ada kontinuitas. Kalau ada kontinuitas tadi bocor. Kalau tidak ada bagus. Nah, bagaimana meriksanya? Sini ada poros armaturnya, itu armatur sub. Kalau ada kontinuitas dibocor, kalau tidak ada bagus. Kita lihat tidak ada kontinuitas. Tidak bocor, bagus, masih digunakan. Coba kita sebelahnya lagi. Tadi tidak ada di segmen sebelahnya lagi segmen kita putar. Tidak ada sebelahnya, putar, tidak ada. Artinya ini tidak ada kebocoran di antara komutator dengan porosnya, poros armatur, armatur sub. Selanjutnya kita akan memeriksa namanya relay starter atau orang bilang bending. Seperti ini gambarnya. Ya, ini nanti kita menggunakan baterai atau aki, di mana di sini kita ketahui dulu bahwasannya bending atau relay terminalnya saya bilang ada 85, yang A, yang B 86, yang C 30, yang D adalah 87. Nah, langsung menggunakan menggunakan ampermeter dulu, terus tahanan ini tanpa menggunakan baterai dulu ya. Artinya di sini ada 85 dengan 86. Yang A dengan B ya. Kalau ada kontinuitas dia bagus. Ada kontinuitas bergerak, ada. Nah, artinya dia masih bagus, dan nanti selanjutnya akan kita menggunakan baterai. Selanjutnya adalah kita pemeriksaan kontinuitas starter relay menggunakan baterai seperti gambar ada juga seperti ini. Ini ada baterai, nanti dihubungkan dengan ke bending atau starter. Sini kita cek dulu menggunakan sebuah test pen. Artinya ini baterainya ada nggak harus satu tegangannya. Sini negatif, ini positif. Ada. Juga kita akan ngecek berapa tegangannya menggunakan ampermeter atau multitester, di mana di sini karena baterai itu adalah standar 1240, kita ambil selektor di 50 DCV. Ini itu ukurnya dari yang tengah ya, dari 0, 10, 20, 30, 40, 50. Satu garis dari 0 ke 10 dibaca 1. Kalau ada 2 garis dibaca 2 volt. Nah, di multitester di sini untuk mengukur tegangan jangan terbalik. Di sini adalah yang test step negatif, ini adalah test step yang positif. Jadi artinya pada saat kita mengukur tegangan, di sini yang merah positif, yang kita adalah negatif seperti ini. Nah, di sini kita lihat jarum bergerak
dari kiri ke kanan, ada satu 50, bacanya dari 0, 10, 30, 40 sampai 50. Satu garis dibaca 1. Kita lihat di sini hasilnya adalah ada di garis ke 5. Nah, dari 10 ada di tengah-tengah nih. Dari 10 antara 10 ke 20, garis pada pointer tadi ada di tengah-tengah antara 10 20. Jadi satu garis dibaca dari 0 ke 10, satu garis baca 1. Jadi kalau ada ke 10 10. Ini lebih 5 garis. Jadi 15 volt. Ada di tengah-tengah dia antara 15 dengan 20. Jadi 15 volt. Sedangkan tegangannya adalah 12,40 lebih nih tegangannya pada baterai. Nah, sekarang langsung saja kita hubungkan. Ini tadi saya bilang ini terminal tadi A, B, C, D. Ini terminal 30, yang C, 87-nya yang D. Nah, kita hubungkan seperti itu menggunakan kabel sini. Nah, yang kabel yang positif kita kasih 30 terminal pada bending atau gas starter. Nanti yang negatif kita kasih yang terminal 87 atau yang di D. Nah, nanti selanjutnya untuk mencari kontinuitas, kembali lagi ini kita kasih ke kali 10. 10. Sebelumnya juga kita harus kalibrasi ulang, takutnya terjadi perubahan pengukuran standar tegangan. Nah, ini berubah kan ternyata. Kita nol kan, kembali lagi. Kalibrasi dulu. Nah, setelah nol seperti ini baru kita hubungkan. Nah, tadi dibilang bahwasanya untuk yang kontinuitas adalah terminal antara yang A dengan yang B. Sini. Nah, harus ada kontinuitas antara A dengan yang B. Ya, sini A dengan B. Kita hubungkan antara nih yang positif yang terminal C, yang negatif 87, yang negatif 87, yang D, yang positif ada yang C, yang terminal 30, yang ke aktif positif. Di sini saya minta bantuan murid saya buat megangin, takutnya kita tidak bisa lihat angle sudut pada saat pengambilan kamera. Jadi seperti ini. Nah, ini kita lihat yang ini kalau ini kontinuitas bebas ya, artinya tidak kayak tadi mengukur kayak tegangan pada DC, artinya sini boleh. Yang hitam, yang teset hitam berdiri 85 di atau A, yang merah boleh di yang 86 atau yang 86 atau yang B. Nah, lihat. Ada kontinuitas. Oh, ada bergerak dia dari kiri ke kanan menuju ke 0 ya garis pointernya. Ya. Ada? Oke, kalau ada tandanya dia ada kontinuitas. Seperti itu. Terus gimana? Ada arus nggak di sini? Nah, kita menggunakan test pen, artinya dia sampai antara terminal C dengan D tidak ada arus. Oke, ini perhatikan sebuah test pen. Ini saya kasih negatif, oke negatif. Kita lihat ada nggak arus di terminal 30 yang D yang C. Nah, nyala. Sekarang yang di masa ada arus kan di masa, ya kan? Test pen-nya kita kasih ke terminal positif aki. Lihat yang D nya 87. Nah, ada. Artinya tadi pemeriksanya benar, ada arus. Nah, jadi sampai kesalahan. Nah, di sini adalah pemeriksaan pada bendik. Artinya bendiknya masih berfungsi dengan baik. Sekarang kita memeriksa bagaimana bendik ada nggak bunyi atau tahanan dengan menggunakan bukan tahanan ya, meriksa ada arus atau tegangan ya di sini dengan cara kita hubungkan dengan baterai. Jadi dengan membutuhkan tester. Sekarang dengan baterai, artinya bunyi nggak dia? Nanya, artinya ada magnetan di sini artinya di dalam sebuah kumparan pada bendik. Bagaimana? Kita lihat di sini kan tadi terminal yang A itu adalah 85, yang B adalah 86. Nah, kita lihat positif aki kabel ini kita hubungkan ke positif aki. Positif di sini. Positif. Tes arus ini 86 yang B
terminalnya. Terminal negatif kita ke 85. Negatif ke 85 sini. Yang A ya. Yang negatif ke 85 yang A. Bunyi enggak? Tuh. Nah, itu ada namanya elektromagnetik di sini. Artinya kumparan tadi berfungsi kan hingga menyebabkan ada namanya di terminal antara yang CD, yang C ada 30, 87 dan yang D ada namanya tahanan apa sih switchnya itu plat kontaknya dia terhubung. Nah, kita lihat lagi tuh nempel lepas diulang sini tadi ada pencet api nempel lepas lagi nempel lepas artinya masih bagus nih relaynya. Jadi jangan takut saja, yang penting jangan apa-apa kita harus takut, jangan takut sama petikan, yang penting kita bener aja nempelinnya. Oke, itu aja dari saya pemeriksaan pada bending atau relay. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran untuk materi listrik otomotif. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.